Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman guru semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Karena ada beberapa pertanyaan kemarin yang menanyakan atau meminta dijelaskan apa sih sebetulnya yang disebut dengan refleksi itu. Oke, izinkan saya kali ini untuk menyampaikan apa yang disebut dengan refleksi. Apa itu refleksi? Nah, refleksi itu kalau bahasa kita bisa dikatakan refleksi itu introspeksi diri, atau kalau secara bahasa Arab atau kita secara religi kita melakukan muhasabah. Nah, refleksi itu bisa dikatakan sebagai momen untuk berdialog dengan diri kita sendiri dalam memaknai peristiwa. Jadi dalam refleksi ceritakanlah pengalaman dan pemikiran Anda sendiri yang Anda alami, bukan pemikiran atau pendapat orang lain. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu melakukan refleksi pembelajaran, jadi sampaikan saja perasaan, kemudian emosi Bapak Ibu dalam melakukan pembelajaran itu. Oke, akan saya jelaskan lebih lanjut ya Bapak Ibu. Nah, fokus kita dalam menyampaikan refleksi adalah ada 3 hal, yaitu tentang perasaan, kemudian tentang apa yang kita peroleh, dan apa yang akan ditingkatkan. Jadi dalam refleksi itu sertakan emosi kita. Nah, emosi itu banyak, jangan diartikan kalau emosi itu marah ya. Jadi pada saat kita menyampaikan tentang refleksi itu sampaikan dulu perasaan kita bagaimana. Misalnya setelah pembelajaran ini perasaan saya sebagai guru sangat senang karena melihat interaksi kalian dengan teman itu sangat baik. Kemudian kerjasama kalian dalam diskusi kelompok juga baik. Misalnya seperti itu. Oh, kalau ada yang memang ada yang ingin disampaikan kok kurang ada yang kurang baik, sampaikan saja. Perasaan saya sebetulnya bahagia karena kalian itu melakukan interaksi dalam diskusi kelompok dengan baik. Akan tetapi saya masih kurang sulit ini karena kalian ada yang kurang aktif. Misalnya disampaikan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah sampaikan apa yang panjenengan belajar atau panjenengan peroleh dalam pembelajaran itu. Misalnya begini, yang saya pelajari itu bukan materi, jadi dalam pembelajaran kita kali ini saya jadi mengerti bahwa ternyata kerjasama kalian itu bagus dalam diskusi kelompok, komunikasi kalian misalnya lancar seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sampaikan apa yang ingin ditingkatkan di pertemuan berikutnya atau di masa atau waktu berikutnya. Jadi misalnya seperti ini, setelah pembelajaran ini saya ingin meningkatkan hubungan saya dengan kalian, memotivasi kalian, saya ingin memotivasi kalian supaya kalian lebih semangat atau lebih aktif dalam pembelajaran. Atau misalnya saya ingin meningkatkan model pembelajaran supaya memantik kalian untuk melakukan interaksi, misalnya seperti itu. Jadi sebetulnya mudah Bapak Ibu ya, hanya ada 3 hal yang kita ungkapkan itu intinya. Kalau model refleksi itu sebetulnya bisa dilakukan secara lisan maupun secara tertulis, bahkan modelnya kalau dipelajari dalam guru guru penggerak itu banyak sekali Bapak Ibu. Ada model 4P, ada model 6 ada ya. Jadi yang penting fokusnya hanya ada 3 ini. Kemudian refleksi itu bisa dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah refleksi yang saya minta murid untuk mengerjakannya. Coba ini saya ini dulu ya. Saya perbesar ini coba. Oke, maaf ini. Oh,
Ya, oke. Yang pertama kali, ini saya berikan kesempatan anak untuk melakukan refleksi secara tertulis. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, bahwa di sini ada tulisan yang dibuat anak, bisa pakai sticky note atau bisa pakai sebagai lembaran kertas. Kalau Bapak perhatikan di sini ada refleksi anak. Perasaan saya senang karena dari penelitian sederhana telah saya peroleh keberagaman untuk mewawancarai orang secara langsung ya. Jadi saya memang pada saat itu menggunakan pembelajaran dengan mengajak anak melakukan penelitian sederhana dengan metode wawancara. Jadi saya ini anak ini senang nih. Nah, ini berarti yang diperoleh adalah bisa melakukan wawancara dengan orang secara langsung. Dan yang ingin saya kembangkan adalah cara public speaking ya, karena dalam wawancara public speaking saya masih belum lancar. Nah ini ya, ini Bapak Ibu, berarti ini menjadi masukan saya juga nih dari refleksi anak. Berarti kalau besok penelitian sederhana mungkin apalagi yang akan saya buatkan modelnya. Oke, terima kasih. Terus ini ada yang saya minta secara lisan. Nih, jadi Bapak Ibu nanti silahkan dalam observasi kelas itu Bapak Ibu misalnya diharapkan untuk melakukan refleksi itu bisa tertulis, bisa lisan. Dan misalnya Bapak Ibu refleksi apa, harus di akhir atau di awal, tergantung Bapak Ibu. Kalau saya lihat ketika Bapak Ibu memilih indikator disiplin positif, itu di situ sebelumnya adalah Bapak Ibu diminta untuk memberikan motivasi, kemudian Bapak Ibu diminta memberikan atau ini perilaku yang di observasi ya. Bapak Ibu diminta untuk mengajak anak melakukan refleksi tentang dinamika kelas. Nah, jadi bisa disampaikan di awal pada saat pendahuluan. Misalnya Bapak Ibu menyampaikan mengingatkan anak dulu ya tentang kesepakatan kelas yang pernah disetujui. Ya. Jadi anak-anak kalian masih ingat gak kesepakatan kelas yang kita susun misalnya ini. Nah, menurut kalian selama pembelajaran ini berjalan, pendapat kalian bagaimana atau refleksi kalian bagaimana, apakah kelas kita sudah betul-betul bisa menerapkan atau menjaga keyakinan kelas itu atau belum. Nah, sebagai pemantik supaya siswa melakukan refleksi. Demikian ya Bapak Ibu, ini penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi silakan bisa ditindaklanjuti di dalam nanti persiapan atau di dalam melakukan pada saat observasi kelas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.